artikel saya mempresentasikan artikel saya yang berjudul evaluasi efektivitas kerjasama ASEAN dalam penanggulangan narkotika trans transnasional melalui perspektif institusionalisme liberal. Oke, jadi pada penelitian ini tuh kami atau saya ini berfokus pada efektivitas antara kerjasama empat negara yang ada di ASEAN, yaitu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, di sini tuh saya akan melihat gitu bagaimana sih peran negara-negara ini khususnya dalam ASEAN dalam menangani gitu penanganan narkotika yang bersifat lintas negara. Nah, pada latar belakang masalahnya itu tuh di Asia Tenggara ini tuh menjadi salah satu pusat peredaran dan produksi narkotika, terutama kawasan Golden Triangle. Nah, kawasan Golden Triangle itu um, dalam dekade terakhir ini tuh kawasan itu bukan hanya menjadi pasar utama gitu, melainkan juga sebagai pusat produksi di mana hal ini tuh membuat kejahatan gitu narkotika bersifat lintas negara menjadi meningkat dan mengancam stabilitas politik, keamanan serta pembangunan sosial ekonomi negara ASEAN. Nah, melihat adanya permasalahan ini, dari 70% kasus narkotika di Indonesia terkait dengan jaringan lintas batas negara. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, ASEAN merespon dengan melalui kebijakannya yaitu Drug Free ASEAN 2025 yang merupakan respon kolektif bersama dalam menekankan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara khususnya. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian gitu dalam penelitian kali ini. Itu tuh yang pertama itu ada perbedaan sistem hukum antar negara ASEAN. Walaupun kita di negara ASEAN ini memiliki satu misi yang sama yaitu untuk menumpas peredaran narkoba, akan tetapi perlu kita ingat kembali bahwasanya tuh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam maupun Thailand itu tuh memiliki hukum yang berbeda-beda khususnya dalam penanganan kasus narkotika ini sendiri. Oleh karena itu ini tuh menjadi permasalahan atau hal yang mengganggu dalam pelaksanaan Drug Free ASEAN 2025 ini. Nah, contohnya itu ada kapasitas lembaga penegak hukum yang belum merata. Yang terakhir ada minimnya transparansi data dan mekanisme evaluasi bersama. Seperti yang kita tahu kan, tentunya semua negara itu pastinya memiliki basis data yang berbeda-beda gitu. Kan tetapi masih kurang nih antara transparansi data yang diterima dari negara-negara tersebut. Nah ini tuh selanjutnya masih minimnya juga mekanisme evaluasi bersama di mana seharusnya itu kan ada evaluasi gitu untuk menilai apakah penanganan narkotika ini tuh udah lebih baik atau masih ada yang kurang gitu. Selanjutnya pada artikel ini tuh saya menggunakan kerangka teori institusionalisme liberal yang merupakan teori Robert O'Connor yang teori ini tuh muncul gitu sebagai kritik terhadap perdagangan realisme klasik yang menilai bahwa kerjasama internasional itu hanya dapat berlangsung di bawah dominasi kekuatan hegemoni. Nah, jadi Fahane itu berargumen bahwa negara-negara itu tetap dapat melakukan kerjasama meskipun nggak ada salah satu negara yang memiliki dominasi. Nah, selama terdapat masih ada institusi yang mampu mengatur interaksi tersebut, itu yang dapat menyediakan informasi dan menciptakan norma atau peraturan bersama. Nah, itu tuh kerjasama masih bisa dilaksanakan bareng-bareng gitu. Nah, dalam konteks ASEAN sendiri, ASEAN lah yang memainkan peran tersebut. ASEAN sebagai yang mengatur interaksi, yang
menyediakan informasi dan menciptakan peraturan protokol bersama. Dalam konteks ini nih, institusi internasional dipandang sebagai mekanisme penting untuk dapat mengurangi ketidakpastian dan menurunkan biaya transaksi, dapat mendorong perilaku kooperatif dan mendorong perilaku kooperatif. Uh, di poin itu ada tidak bergantung, di mana kerjasama tetap dapat berjalan tanpa hegemon, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya institusionalisme liberalisme menjelaskan kritik terhadap kerjasama antar negara yang itu hanya bisa bekerjasama karena ada suatu negara yang didominasi, ya kan. Tapi pada kerangka teori itu ada poin yang mana tidak bergantung, di mana antar negara ini tuh memiliki perannya masing-masing gitu. Kerjasama ini dapat berjalan tanpa adanya yang didominasi. Nah, saat itu ada institusi yang berfungsi di mana ini menjadikan ASEAN gitu sebagai institusi yang menyediakan transparansi, yang dapat membangun kepercayaan, tentunya mengurangi ketidakpastian. Nah, tiga pilar penting pada kerangka teori ini adalah yang pertama itu ada transparansi, yang kedua itu ada resiprositas, dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap norma. Nah, selanjutnya itu ada peran lembaga ASEAN. Nah, ASEAN sendiri itu memiliki sejumlah lembaga yang mengkoordinasikan upaya dalam penanganan narkotika, seperti AMMTC yang memberikan arahan kebijakan tingkat menteri, terus ada ASOD yang mengatur strategi serta teknis dan program kerja negara anggota, dan ada juga ASEANAPOL, yaitu memperkuat kerjasama penegakan hukum melalui pertukaran data intelijen. Dan yang terakhir itu ada ADMN yang berfungsi sebagai pusat pemantauan tren peredaran narkotika. Nah, keberadaan institusi ini tuh mencerminkan gitu peran institusi ini sebagaimana dijelaskan oleh Koihane, yaitu sebagai fasilitator komunikasi yang membentuk kepercayaan antar negara. Jadi dengan hadirnya institusi-institusi ini tuh bukan sekedar kayak mengatur kebijakan atau membuat suatu program, tapi juga membangun gitu kepercayaan antar negara yang nantinya akan membantu dalam kerjasama negara ASEAN. Nah, selanjutnya pada temuan penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan gitu bahwa ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam aspek kelembagaan. Di forum-forum regional itu kerap untuk dilaksanakan, terus juga mekanisme pertukaran datanya itu sudah mulai berkembang, dan kerjasama penegakan hukum itu semakin intensif lah. Selanjutnya efektivitas kerjasama ini juga masih terbatas, di mana masih memiliki hambatan seperti koordinasi formal yang sangat sulit itu untuk digapai, terus juga belum menghasilkan penurunan signifikan dalam kasus narkotikanya. Banyak juga gitu kebijakan regional yang belum tentunya diimplementasikan secara konsisten di tingkat nasional. Selain itu juga peningkatan jumlah kasus narkotika di beberapa negara ini tuh juga menunjukkan gitu bahwa memang efektivitas ASEAN itu belum efektif, itu masih terdapat hal-hal yang masih harus dibenahi sama guna. Nah, selanjutnya itu ada penanganan itu memiliki ini ada typo, itu seharusnya kekurangan, itu kelebihan dan kekurangan, di mana Indonesia itu menunjukkan tingkat partisipasi aktif gitu yang tinggi dalam kerjasama ASEAN, khususnya itu melalui Badan Narkotika Nasional yang ikut turun gitu dalam berbagai forum yang diselenggarakan di ASEAN. Terus juga Indonesia itu sering melakukan pelatihan bersama serta pertukaran intelijen dengan negara-negara tetangga. Nah, akan tetapi masih memiliki kekurangan, di mana di berbagai negara di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kalimantan dan Riau itu pengawasan Indonesia terhadap penanganan kasus narkotika itu masih rendah gitu. Nah, ini tuh menjadi tantangan sendiri, di mana
Indonesia ini lemah gitu dalam pengawasan maritim khususnya di daerah-daerah seperti Kalimantan dan Riau. Nah, juga masih kurangnya integrasi gitu antar instansi seperti Polri, BNN dan uh, TNI Angkatan Laut. Selanjutnya pada penanganan di Indonesia ini juga typo lagi itu kelebihan dan juga kekurangan. Yang mana pada kelebihannya itu Malaysia itu dikenal memiliki pendekatan yang relatif komprehensif gitu dalam penanganan narkotika, terutama melalui program-program rehabilitasinya yang berbasiskan komunitas. Jadi pendekatan itu dijadikan referensi gitu di tingkat ASEAN. Jadi banyak yang mengambil contoh penanganan rehabilitasi narkotika di negara Malaysia. Menjadi pelopor sebagai pusat pelatihan pencegahan narkotika ASEAN. Akan tetapi wilayah perairan Indonesia, Malaysia dan Indonesia itu masih menjadi jalur yang rawan akan penyelundupan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama bilateral dan regional masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan. Perlu adanya patroli gabungan yang konsisten gitu untuk menangani permasalahan. Selanjutnya penanganan di Thailand. Nah, di Thailand ini tuh memiliki peran strategis karena lokasi geografisnya itu dekat gitu dengan perbatasan Golden Triangle. Nah, negara ini tuh menjadi sebagai pusat dari inisiatif regional dan sering berperan sebagai mediator dalam kerjasama keamanan. Thailand juga kerap memimpin operasi Safe Mekong dan ANCCC. Akan tetapi peneliti ini juga menemukan bahwa masih terdapat gitu kendala dalam konsistensi pelaporan data dan koordinasi teknis yang berdampak pada efektivitas respon regional, yaitu kualitas data dan ketepatan pelaporannya itu tuh masih fluktuatif. Dan Thailand sendiri itu tuh masih dalam dilema gitu karena di satu sisi Thailand ini memang ingin memberantas narkotika di negaranya, akan tetapi Thailand melalui Golden Triangle itu tuh mendapatkan keuntungan atau nirlaba yang akhirnya tuh menjadi dilema tersendiri bagi negara Thailand dalam menangani kasus narkotika. Nah, yang terakhir itu di Vietnam, yaitu memiliki kelebihan dalam upaya pencegahan berbasis komunitas dan kampanye sosial. Program pencegahannya sebagai komunitas itu berjalan dengan baik dan aktif dalam kampanye sosial dan edukasi. Pemerintah Vietnam juga aktif bekerja sama dengan organisasi internasional. Nah, kan tetapi dalam sistem hukumnya itu tuh sangat terpusat dan terbatas. Mekanisme bantuan hukum lintas negaranya itu tuh menjadi hambatan dalam kerjasama integrasi regional. Terus juga belum ada legal assistance yang komprehensif. Nah, ini untuk hambatan regional secara keseluruhan tuh hambatan terbesar dalam kerjasama ASEAN itu bukan kurangnya komitmen politik, melainkan ketimpangan kapasitas institusional antar negara, kayak ketimpangan kapasitas hukum dan teknologi antar negara itu tuh menjadi hambatan regional. Terus juga prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh ASEAN itu tuh membatasi tindakan cepat yang bisa dilakukan oleh ASEAN itu sendiri. Dan itu tuh kurangnya transparansi data dan tidak adanya sistem evaluasi bersama juga memperlemah lah efektivitas kerjasama ASEAN di dalam memberantas narkotika di wilayah Asia Tenggara. Nah, masuk ke analisis teoritis, dari sudut pandang institusionalisme liberal, kondisi ini tuh mencerminkan gitu kan adanya keterbatasan mekanisme transparansi dan resiprositas, yang mana ASEAN telah berhasil membangun peraturan dan kepercayaan, akan tetapi masih belum memiliki insentif atau mekanisme reputasi yang cukup baik untuk dapat mendorong kepatuhan dari anggotanya secara penuh agar dapat ikut menerapkan
keyakinan bersama-sama dalam menangani narkotika ini. Nah, oleh karena itu tuh kerjasama ini tuh tetap berlangsung, akan tetapi belum menghasilkan dampak yang maksimal. Nah, kesimpulannya, meskipun ASEAN telah mengembangkan struktur pengembangan yang cukup kuat, akan tetapi dalam implementasi kerjasamanya itu tuh masih terkendala gitu oleh ketimpangan kapasitas, kurangnya transparansi, dan perbedaan sistem hukum. Akan tetapi apabila kita mengacu pada teori mengenai kerjasama ini tuh tetap langsung berkat kepercayaan, norma, dan rutinitas interaksi yang telah terbentuk gitu. Karena itu reformasi mekanisme diperlukan agar tujuan damai ASEAN 2024 ini dapat lebih efektif tercapai. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.